Transfermarkt telah memberi semua pemain La Liga harga pasaran terbaru. Dan intinya, ada beberapa klub besar yang mengalami penurunan yang cukup signifikan. Transfermarkt telah memberi semua pemain La Liga harga pasaran terbaru. Dan intinya, ada beberapa klub besar yang mengalami penurunan yang cukup signifikan. Bahkan, raja-raja Eropa harus merasakan pengurangan yang cukup minim. Di sisi lain, harga tambah terbesar diberikan kepada bintang atau klub terbesar di Spanyol saat ini, Real Madrid. Serta peningkatan yang belum pernah dilakukan sebelumnya dalam 18 tahun update harga pasaran di Transfermarkt. Sementara tren penurunan sedang banyak dialami oleh beberapa penjaga gawang top yang berkompetisi di La Liga. Pada 2018, Real Madrid membeli Vinicius Junior seharga 45 juta euro. Pemain Brasil itu mempertahankan posisi teratasnya di La Liga dengan harga pasaran yang kini 100 juta euro. Pada tahun 2019, klub ibu kota itu juga mengakuisisi jasa Rodrigo yang sekarang menjadi pemenang terbesar dalam pembaruan harga pasaran dari 40 juta euro menjadi 60 juta euro. Biaya gabungan pada saat itu untuk pemain sayap Brasil adalah di angka 90 juta euro. Dengan 2 gol ke gawang Man City, Rodrigo membantu Los Blancos mencapai final Liga Champions, sementara Vinicius mengamankan gelar dengan gol penentunya di partai puncak. Berkat penampilannya yang luar biasa di La Liga dan Liga Champions di musim ini, Rodrigo merekomendasikan peningkatan yang signifikan untuknya, kata manajer area Spanyol, Tobias Blaseyo. Bagian besar dalam kemenangan Madrilenians berkat kontribusi gol dan mentalitasnya. 2 golnya di semifinal melawan Manchester City tak akan bisa dilupakan. Tempat reguler harus menjadi langkah selanjutnya di musim mendatang. Berkat posisi permainannya yang di atas rata-rata, pemain sayap dapat mengimbangi defisit fisik dan kecerdasannya di lapangan sudah pada level yang tertinggi. Karim Benzema menua seperti anggur berkualitas. Pemain berusia 34 tahun ini sedang dalam performa terbaiknya. 44 gol dalam 46 pertandingan. Pemain Prancis ini tidak pernah sebaik ini dan ini juga tercermin dalam harga pasarannya yang meningkat dari 25 juta euro menjadi kini 30 juta euro. Tidak pernah ada peningkatan sebesar itu untuk pemain seusianya. Meski terdengar paradoks, Thibaut Courtois yang mengamankan gelar Liga Champions bagi Real Madrid dan menjadi man of the match di partai puncak diturunkan harganya dari 65 juta euro kini menjadi hanya 60 juta euro. Namun ini tidak ada hubungannya dengan penampilannya. Dalam proses koordinasi harga pasaran internasional transfer market, terkadang membuat devaluasi yang kuat di segmen kiper papan atas, karena hampir tidak ada pergerakan di pasar dan biaya transfer yang tinggi jarang terjadi untuk posisi ini, kata pakar La Liga Blaseyo. Oleh karena itu, pemain Belgia itu menerima devaluasi minimal, tetapi sekarang menjadi penjaga gawang paling berharga di dunia dengan selisih yang cukup besar dari sebelumnya. Ketika Anda berbicara tentang segmen kiper papan atas, Anda akan segera berakhir dengan nama Jan Oblak dari Atletico Madrid dan Marc-Andre ter Stegen dari Barca. Untuk Oblak yang di musim ke-8-nya bersama Atleti bisa dibilang memiliki musim terlemahnya. Harga pasarannya turun dari 60 juta euro menjadi 45 juta euro saja. Dalam 7 tahun pertamanya, ia tidak pernah kebobolan lebih dari 29 kali di La Liga. Pada musim 2021-2022, ia kebobolan 43 gol. Ter Stegen sendiri juga tidak bisa tampil reguler di level tertinggi. Akibatnya, pemain internasional Jerman tersebut turun dari 45 juta euro menjadi 30 juta euro. Juga karena devaluasi tinggi dari penjaga gawang, kerugian harga pasaran terbesar dapat ditemukan di skuad Atletico Madrid, yaitu minus 53 juta euro. Dan menjadi 626 juta euro saja. Dan Barcelona turun 52,5 juta euro dan kini menjadi 608 juta euro. Persentase penurunan tertinggi 12,3% jatuh ke Sevilla. Mereka minus 50,6 juta euro yang kini menjadi 361 juta euro. Untuk Real Madrid
mereka hanya minus 6,5 juta euro saja. Kini harga pasaran skuad total mereka menjadi 750 juta euro. Hanya ada sedikit penurunan dalam kaitannya dengan harga skuad. Setahun yang lalu, target Manchester United saat ini Frenkie de Jong yang bermain di Barca dan juga Marcos Llorente yang bermain di Atletico termasuk di antara 5 pemain La Liga paling berharga. Hari ini De Jong nyaris tidak masuk 10 besar dan Llorente di 25 besar. Semua yang ditawarkan di anak Barca, kecerdasan bermain dan kemampuan teknis sebenarnya contoh utama sekolah sepak bola Cruyff, kata Blasio tentang penurunan harga pasaran dari 70 juta euro menjadi 60 juta euro. Namun demikian, sepertinya tidak cocok. Sayangnya, De Jong sepertinya tidak bisa mengambil alih peran kepemimpinan dalam jangka panjang. Jadi penjualan tampaknya menarik dari perspektif Barcelona. Apakah De Jong akan sukses di era Katalan? Ada tanda tanya di balik pernyataan itu. Untuk Llorente turun lebih jauh dari 60 juta euro, kini menjadi 45 juta euro. Di bawah Diego Simeone, perkembangan sang pemain mengalami stagnansi dan Llorente berjuang dengan kemampuannya. Gelandang itu tidak memiliki pengaruh apapun di musim ini, jadi kontribusi golnya sangat menurun. 2 gol di musim ini setelah 25 gol di musim sebelumnya, yang berbicara dan merupakan alasan utama turunnya harga pasaran. Simeone sebaiknya menggunakan dia sebagai orang yang berpikiran menyerang lagi untuk menghidupkannya kembali seperti yang dahulu. Jauh dari tempat Liga Champions, salah satu pemenang terbesar dalam pembaruan ini adalah pemain dari Valencia, Hugo Guillamón, yang baru berusia 22 tahun. Pemain serba bisa bertahan ini membuat lompatan dari 10 juta euro kini menjadi 20 juta euro. Yang berarti dia hampir melipat gandakan harga pasarannya hanya dalam 1 tahun. Pemuda Spanyol itu telah memainkan musim yang stabil di lingkungan yang sulit dan telah berkembang menjadi seorang pemimpin, membuatnya menjadi kandidat untuk tim nasional Spanyol sekali lagi. Meski posisinya berubah dari bek tengah menjadi gelandang bertahan, dia telah mampu membangun dirinya sendiri dan seharusnya kontraknya diperpanjang sejak lama. Namun, karena berbagai ketidaksepakatan dengan pemilik dan klub, pembaruan belum selesai. Guillamón muncul dari jajaran pemuda klub dan tampaknya ingin bertahan. Tetapi jika kerusuhan di klub tidak hilang, ini bisa berubah. Seharusnya tidak ada kekurangan pembelian potensial.